Dan yang lebih seramnya lagi, kadang masih ada orang hutan, orang pedalaman gitu, kayak tokutil gitulah. Hai, selamat malam. Kali ini aku ingin menceritakan sebuah kisah. Ketika sedang memancing di dalam hutan. Jadi berlatar pada tahun 2007. Ini terjadi di suatu daerah di pedalaman Maluku Utara. Pada saat itu, aku bersama 3 teman ingin pergi memancing di dalam hutan. Karena katanya di rawa-rawa dalam hutan itu banyak ikan mujair, nila, terus ikan gabus, ikan lele juga. Tapi perjalanan menuju ke sana itu sangat jauh dan harus ditempuh dengan jalan kaki. Jadi sebelum hari keberangkatan, sehari sebelumnya itu kita ngumpulin kayak makanan lain-lain. Ya bicarain apa yang mau dibawa. Nah, ketiga temanku itu ada Linto, Andy, sama Azam. Jadi kita udah nyari informasi rute perjalanan. Jadi ada 2 pilihan. Yang pertama, misal berangkat lewat pantai, jadi menyusuri pantai gitu. Nanti kita masuk melalui muara, telusurin terus sampai ke lokasi. Atau sebaliknya, jadi start dari dalam desa langsung masuk ke jalan-jalan hutan gitu. Nah, nanti pulangnya lewat pantai. Jadi kita sepakat berangkatnya lewat pantai. Tiba pada hari H untuk mancing. Jadi kita berangkat pagi itu jam 6. Perjalanan melewati pantai gitu, menyusuri pantai. Nah, kalau lewat pantai kan waktu pagi kan enak, jadi bisa ngeliat pemandangan. Jadi jalan kaki lewat pantai, terus masuklah ke muara gitu. Nah, jadi dari muara itu kita menyusuri pinggir-pinggirnya. Kadang nyebrang, jadi kalau mau nyebrang ke sebelah itu lewat pohon-pohon sagu gitu. Dan di sepanjang muara itu banyak juga pohon-pohon sagu yang tumbang. Ya habis dipakai warga untuk bikin sagu gitu kan. Jadi kalau mau nyebrang ke seberang, kita naik tuh pohon-pohon yang udah tumbang, nyebrang. Jadi mancing sekaligus berpetualang gitu. Karena harus loncat sana, loncat sini, nyebrang juga. Kadang sempat juga tenggelam jatuh gitu, terus ditarik lagi. Jadi banyak aksinya gitu waktu mau menuju tempat mancing. Di samping itu juga kita mikir kayak di sini kan hutan, jadi sambil waspada kita bawa parang, bawa tombak buat jaga-jaga kalau ada
mungkin babi hutan, anjing hutan. Dan yang lebih seramnya lagi, kadang masih ada orang hutan, orang pedalaman gitu, kayak togutil gitulah. Tapi dengar-dengar info sih katanya aman di situ dari orang hutan. Ya seenggaknya kita jaga-jaga dulu lah. Jadi perjalanan itu jalan kaki hampir 2 jam dan akhirnya sampai ke lokasi tempat mancing. Jadi banyak rawa-rawa gitu. Dan kita mancing di situ. Jadi hampir jam 8 pagi lah sampai ke lokasi. Nah, kita mancing. Nggak taunya udah sore gitu. Karena saking asiknya mancing kan, dan kebetulan juga dapat banyak ikan gitu. Ya udah sekitar jam 5-an gitu, 5 sore kita pulang. Biar nggak terlalu gelap gitu, kita udah jalan kan. Nah, kata yang ngasih info sebelumnya itu kalau pulang ikutin aja jalan-jalan atau tanda bekas orang lewat gitu. Kayak biasanya kan kalau sering dilewati orang itu ada tanda tanah kosong gitu, kayak nggak terlalu lebar tapi bisa diketahui kalau itu jejak orang lewat gitu, yang habis dibabat-babat lah gitu katanya. Ya udah, dengan bermodalkan nekat waktu pergi mancing, pulang pun ya kita coba gitu. Yang penting katanya lewatin jalan hutan gitulah. Ya udah jam 5 kita start pulang. Ketika baru beberapa menit kita jalan kaki, itu ada suara kayak teriak-teriakan. Jadi kayak orang-orang teriak, bukan teriak kayak orang takut gitu, nggak kayak manggil tapi teriak gitu. Gitu. Nah biasanya kalau di hutan emang gitu, buat kode gitulah kalau ada orang. Jadi sambil saut-sautan gitulah. Ya udah kita sautin balik gitu. Nah lanjutlah kami jalan. Nah ketika jalan itu pun tiba-tiba ada suara berisik di semak-semak gitu. Kan kita jalan tuh di dalam hutan yang masih rimbun banget. Ini masih banyak pohon-pohon besar. Nah kayak ada lari cepat gitu. Pokoknya suara suara di semak-semak gitulah. Jadi suaranya tuh kayak ada yang lari di semak-semak. Nah itu seketika waktu denger, kami langsung nengok ke samping kanan. Terus di center, oh nggak ada. Oh, mungkin hewan gitu. Ya udah, lanjutlah kami jalan kaki lagi. Dari situ udah mulai agak kayak was-was sih. Mana udah agak gelap. Jadi jam 5 di dalam hutan itu bisa jadi kayak jam 6 di tempat desa atau tempat terbuka gitulah. Jadi kan gelap.
kita berempat makin was-was. Yaudah, jadi kayak parang tombak itu udah dikeluarin. Jadi sambil megang parang, satu nyenter gitu.